Kalian tahu nggak kenapa tubuh kita tetap kuat, segar, dan bisa tumbuh dengan baik? Salah satu rahasianya ada pada vitamin. Jadi, vitamin itu apa sih? Vitamin adalah senyawa kecil yang berperan besar pada tubuh kita. Tanpa vitamin, metabolisme tubuh kita bisa berantakan loh. Tapi, tubuh kita nggak bisa bikin vitamin sendiri. Jadi, kita harus dapat dari makanan seperti buah, sayur, atau suplemen. Oh iya, vitamin itu ada dua jenis, yang larut dalam lemak dan yang larut dalam air. Nah teman-teman, setelah kita tahu apa itu vitamin, sekarang yuk kita lihat seperti apa sebenarnya bentuk kimia dari setiap vitamin itu. Setiap vitamin punya bentuk kimia yang berbeda-beda loh. Contohnya, vitamin A memiliki cincin beta-ionon dan rantai isoprenoid yang membantunya berperan penting dalam penglihatan. Vitamin B kompleks punya bentuk beragam loh. B1 memiliki dua cincin, primidin dan tiazol. B2 punya cincin isoaloxazin. B3 berbentuk cincin piridin. Vitamin B5 memiliki rantai amida dan gugus karboksil. Dan B6 punya 3 bentuk berbeda. Tapi semuanya masih punya cincin piridin yang sama. Vitamin B7 memiliki cincin imidazolidon dan tetrahidrothiofen. Vitamin B9 tersusun dari cincin pteridin, asam para aminobenzoat, dan rantai glutamat. Dan B12 paling kompleks, dengan atom kobalt di tengah cincin korin. Vitamin C mirip glukosa dan punya gugus enediol, bagian yang membuatnya jadi antioksidan kuat. Vitamin D memiliki struktur seperti steroid dengan satu cincin terbuka, terbentuk dengan bantuan sinar matahari. Vitamin E punya cincin kroman dan ekor rantai panjang untuk melindungi sel dari radikal bebas. Sedangkan vitamin K punya struktur naftoquinone dengan rantai isoprenoid, penting untuk pembekuan darah. Nah teman-teman, seperti apa yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa vitamin itu terbagi menjadi dua. Ada vitamin larut lemak dan ada vitamin larut air. Vitamin A, D, E, dan K termasuk kelompok larut lemak. Mereka suka menempel pada lemak dan bisa disimpan di hati serta jaringan lemak tubuh. Jika tubuh kekurangan vitamin larut lemak, gejalanya tidak langsung terlihat, tapi baru muncul setelah waktu yang cukup lama. Tapi kalau berlebihan bisa beracun loh, terutama vitamin A dan vitamin D. Vitamin larut lemak keluar lewat fases bersama sisa lemak yang tidak diserap. Sedangkan vitamin C dan B kompleks mudah larut dalam air. Mereka tidak bisa disimpan lama, jadi harus dikonsumsi setiap hari. Kelebihannya akan dibuang lewat urin, jadi resikonya sangat kecil, tapi tetap jangan berlebihan ya. Adapun fungsi vitamin sebagai berikut. Vitamin A untuk penglihatan, kulit, dan daya tahan tubuh. Vitamin D untuk mengatur kalsium, menjaga tulang dan gigi. Vitamin E antioksidan, melindungi sel dari kerusakan. Vitamin K untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Vitamin B1 untuk ubah karbohidrat jadi energi dan jaga saraf. Vitamin B2 untuk metabolisme energi dan pertumbuhan. Vitamin B3 untuk energi, kulit, saraf, dan pencernaan. Vitamin B5 untuk metabolisme dan pembentukan hormon. Vitamin B6 pembentukan darah dan neurotransmitter. Vitamin B7 untuk kesehatan rambut, kulit, dan kuku. Vitamin B9 pembentukan sel baru dan janin. Vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf. Vitamin C antioksidan, daya tahan tubuh, bantu serap zat besi. Setelah kita tahu berbagai fungsi vitamin bagi tubuh, sekarang mari kita lihat proses pencernaan, penyerapan, hingga akhirnya vitamin ditransportasikan ke seluruh tubuh agar bisa menjalankan fungsinya. Saat makanan masuk ke saluran pencernaan, vitamin dilepaskan dari makanan melalui proses pengunyahan dan kerja enzim. Vitamin larut lemak diserap bersama lemak melalui usus halus dan dibawa oleh sistem limfa, sedangkan vitamin larut air langsung diserap ke dalam darah. Dari sana keduanya ditransportasikan ke seluruh sel tubuh agar dapat digunakan sesuai kebutuhan.
Setelah diserap dan sampai ke jaringan tubuh, vitamin mulai bekerja sesuai fungsinya. Vitamin membantu reaksi kimia di dalam sel, menjaga sistem tubuh tetap seimbang, dan mendukung proses metabolisme. Setiap vitamin punya peran unik. Ada yang memperkuat tulang, menjaga daya tahan tubuh, sampai membantu pembentukan energi. Kebutuhan vitamin setiap orang berbeda tergantung usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Vitamin A dibutuhkan sekitar 600 mikrogram, vitamin D 15 mikrogram, vitamin E 15 mg, vitamin K sekitar 60 mikrogram, vitamin C sekitar 75 sampai 90 mg, vitamin B1 dan B2 sekitar 1 mg, vitamin B3 14 sampai 16 mg. Vitamin B5 5 mg, vitamin B6 1,5 mg, vitamin B7 30 mikrogram, vitamin B9 sekitar 400 mikrogram, dan vitamin B12 sekitar 2,4 mikrogram. Berikut adalah sumber-sumber vitamin. Vitamin A dari susu, telur, wortel, dan bayam. Vitamin D dari ikan berlemak, kuning telur, jamur, dan sinar matahari. Vitamin E dari minyak nabati, kacang-kacangan, dan alpukat. Vitamin K dari sayuran hijau dan makanan fermentasi seperti keju. Vitamin C dari jeruk, jambu, stroberi, dan paprika merah. Vitamin B1 dari biji-bijian utuh, ikan, dan kacang-kacangan. Vitamin B2 dari susu, telur, dan sayuran hijau. Vitamin B3 dari daging, ikan, dan biji-bijian. Vitamin B5 dari ayam, telur, tomat, dan brokoli. Vitamin B6 dari ikan, kentang, dan pisang. Vitamin B7 dari kuning telur dan kacang. Vitamin B9 dari sayuran hijau, kacang polong, dan alpukat. Vitamin B12 dari daging, ikan, telur, dan susu. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kekurangan vitamin bisa menyebabkan berbagai gangguan tubuh seperti masalah pada penglihatan, tulang, dan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kelebihan vitamin, terutama vitamin larut lemak, bisa beracun dan berbahaya bagi kesehatan.